Shalom anak-anak. Shalom. Apa kabar semuanya? Baik, puji Tuhan, luar biasa. Yes. Ya. Iya. Senang sekali saat ini kita bertemu kembali di acara ibadah anak sekolah minggu GKPI Tanjung Mulia Timur. Hari ini kita mengadakan ibadah online. Alangkah baiknya anak-anak duduk yang bagus, diam dengan sopan, dan buat orang tua kami yang ada di rumah boleh dituntun anaknya untuk mengikuti ibadah ini. Mari kita mulai ibadah kita dengan nyanyian Mari Kita Bersukaria. Baiklah anak-anak yang di rumah, sebelum ibadah kita lanjutkan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tutup matanya, dilipat tangannya, dan tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Ikuti doa ini ya. Segala puji dan syukur kami panjatkan buat pagi hari yang indah ini ya Bapa, atas segala cinta kasih-Mu yang telah Kau anugerahkan buat kami. Pribadi lepas pribadi Tuhan, Kau berikan kami kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kami dapat bersekutu kembali Tuhan beribadah lewat ibadah anak sekolah minggu GKPI Resort Tanjung Mulia. Tuhan Yesus, hadirlah Engkau di tengah ibadah kami ini, dan Engkau senantiasa Tuhan sertai Tuhan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami, agar kami dapat Tuhan menerima Engkau serta memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Bapa, banyak dosa pelanggaran kami. Mari Tuhan Engkau kuduskan kami dari dosa-dosa kami, agar kami layak Tuhan menerima Engkau sebagai juru selamat kami. Sertai hidup kami ya Bapa. Sepanjang sisa hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Dan biarlah ibadah kami ini kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Yesus, biarlah Engkau senantiasa yang hadir di dalam hati dan jiwa kami. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan baiklah anak-anak yang di rumah, kita lanjutkan lagi ibadah kita ya dengan bernyanyi Saat Iblis Merayuku. Kalau boleh kita berdiri. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggoda, aku berdoa dalam nama Yesus.
Siapkan hati dan pikiranmu dan ambil Alkitabmu dan kita bernyanyi dengan lagu kurenungkan firman-Mu. Baik, adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan lagu pujian kita. Baik, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, ambil sikap posisi berdoa supaya kita terlebih dahulu berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa buat kami, terkhusus buat adik-adik kami yang selalu senantiasa berada di rumah mereka masing-masing, sehingga mereka dapat bersama dengan kami melalui ibadah online ini Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah adik-adik kami dimanapun mereka berada mendengarkan firman-Mu melalui ibadah online ini. Biarpun melalui ibadah online, Tuhan selalu senantiasa hadir di hati mereka masing-masing. Tuhan Yesus, ibadah online ini, biarpun melalui ibadah online, Tuhan selalu senantiasa hadir di hati mereka masing-masing. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu, hadirlah Kau di hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mendengarkan, terutama untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik yang ada di rumah, semua sudah pegang Alkitabnya? Ya, baik, kalau sudah dipegang Alkitabnya, ayo kita sama-sama membuka Alkitab yang tertulis di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Ayo cepat, siapa yang duluan dapat? 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Sudah dapat adik-adik? Ya, baik, kita baca bersama-sama, adik-adik ikuti di dalam hatinya ya. Dan kita baca sama-sama 1 Korintus 12 ayat 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Ada rupa-rupa karunia
tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Baik, adik-adik sudah membaca nats kita pagi ini enggak? Ya, ada berapa ayat? Iya, ada 3 ayat. Baik, adik-adik, minggu yang lewat kita sudah merayakan yaitu hari Pentakosta. Sekarang kita masuk yaitu tema kita beragam karunia dan pelayanan dari Tuhan Ya, baik, adik-adik, pernah nggak adik-adik mendengar yang namanya karunia? Pernah nggak? Tidak pernah ya? Baik, mungkin adik-adik kalau abang tanya apa itu arti karunia, mungkin ada sebagian yang tahu, ada sebagian yang tidak tahu. Iya, mungkin adik-adik yang udah kelas 6 SD, SMP tahu apa itu karunia. Tetapi yang masih kelas 1 dan kelas 2 tidak tahu yang artinya karunia. Ya, mungkin adik-adik sudah mengerti banyak karunia yang kita dengar dimanapun, di sekolah, di rumah, ataupun di tempat kita bermain. Ya, di sini adik-adik, ya, Paulus memberikan penjelasan tentang karunia yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, tujuannya supaya apa? Supaya jemaat yang di Korintus memahami karunia yang berbeda-beda pada manusia. Ya, kita semua manusia sama ciptaan Tuhan, tetapi ada yang beda satu. Yaitu bedanya apa? Karunia ataupun kemampuan kita masing-masing. Ada yang memiliki kemampuannya seperti ini, ada yang memiliki kemampuannya seperti ini, ada kemampuannya seperti ini. Baik, abang mau tanya, adik-adik yang di rumah kemampuannya apa? Ada yang bernyanyi, ada yang pandai menggambar, ada juga pandai yang berolahraga, contohnya bermain bola. Adik-adik yang di rumah apa? Termasuk kategori yang mana? Kalau yang laki-laki biasanya dia sering bermain bola. Ada juga yang seperti sama temannya, yaitu pergi entah kemana sama teman-temannya, yaitu untuk menonton bola. Karena apa? Karena dia belum cukup umur untuk bermain bola, sehingga dia hanya bisa menonton. Nanti kalau sudah usianya sudah pas untuk memiliki atau kemampuan itu, dia akan mendaftar yaitu untuk bermain bola. Ya, jadi untuk adik-adik ada satu hal yang perlu disampaikan di dalam nats ini untuk adik-adik, yaitu mengenai karunia. Jadi di sini Tuhan mengajarkan supaya kepada kita, adik-adik yang telah mempunyai karunia ataupun kemampuan yang diberikan Tuhan, satu kata kepada adik-adik, jangan pernah sombong dan tinggi hati, dan selalulah merendah dengan kemampuan yang kita miliki. Ya, contohnya, abang kasih contoh. Mau contoh nggak? Baik. Kebiasaan yang kita lakukan di sekolah. Yang pertama, jika adik-adik adalah salah satu siswa, dikatakan adalah siswa yang sangat pintar, rajin, disiplin, semua ada pada adik-adik. Ketika ujian, adik-adik selalu duduknya dipisah supaya tidak ada yang mencontek. Jadi ketika ujian selesai, diperiksa oleh guru, rupanya adik-adik mendapat nilai 100 dan kawan kita yang sebelahnya mendapat nilai 20. Ya, dan sebelahnya ada 30, ada yang nilai 40, tetapi adik-adik yang di rumah mendapat nilai 100. Dan yang jadi permasalahannya itu adalah pelajaran matematika. Jadi ketika kita menerima nilainya, adik-adik yang pertama
Yang mendapat nilai 100 pasti senang. Yang mendapat nilai 10 antara dua, senang atau sedih? Iya, dia sedih. Kenapa? Ya, karena kalau nilai 10 itu bisa dikategorikan adalah nilai yang nilai merah. Jadi ketika dia membawa nilainya kepada orang tuanya suruh diteken, biasanya guru apa nilai kita diteken supaya orang tua mengetahui nilai kita. Jadi ketika kita menaikkan kepada orang tua, ditengoklah, wih, pintar kamu ya nak, nilai kamu 100, lebih rajin lagi belajar. Sampai yang anak ini diteken sama orang tuanya, dia dimarahi. Jadi ketika kita sampai di sekolah, kita bangga. Ya, tapi satu, ketika kita nilai 10, satu yang kita tidak boleh, jangan pernah sombong. Ya, kita harus rendah diri. Bagi adik kita, bagi teman kita yang di samping, kalau nilainya lebih rendah, reaksi kita apa? Ayo, yang nilai 100. Mengejek dia atau mengajari dia? Ya, kita mengajari dia karena apa? Kita tidak pernah rugi ataupun kepintaran kita tidak akan pernah berkurang kalau kita mengajari dia. Yang ada satu, yaitu kita semakin pintar di situ. Jadi adik-adik, jangan kita merasa puas ya. Kalau kita sudah mendapat 100 kita tidak belajar, itu namanya sombong. Jadi apa? Kalau kita sudah mendapat nilai 100, kita harus lebih rajin lagi belajar. Ya, itu. Jadi itulah adik-adik, jangan kalian pernah sombong dengan apa yang sudah kalian miliki. Ya. Dan yang kedua, selalulah rendah hati. Baik, abang ada cerita, mau nggak dengar cerita? Ya, ceritanya seperti ini. Ada seorang pelari. Kalau dikatakan pelari berarti ini selalu ikut namanya Olimpiade. Ya, ada seorang pelari Amerika, ya, ke suatu saat dia mengikuti yang namanya Olimpiade lari cepat. Ya, jadi memang dia hobinya selalu lari-lari. Ya, tiap pagi dia lari, tiap pagi dia latihan, tiap pagi dia latihan, tiap pagi dia latihan. Gitu. Jadi suatu saat ada perlombaan. Jadi ketika dia ikut perlombaan dia menang. Ya, ketika dia menang dia senang. Baru dia ikut ke lomba dunia. Ketika dia mengikuti lomba dunia, dia mendapatkan juara 3. Dia tetap belum puas dengan apa yang dia tetap belum puas dengan apa yang dimiliki. Dia selalu berlatih dan dia mengikuti sekali lagi dan dia menjadi juara dunia. Tetapi ada satu yang tidak disukai seperti dia. Ketika dia mendapatkan juara 1, dia mulai sombong. Kenapa? Dia tidak mau lagi mendekati kawan-kawannya yang selama ini dikawani dia. Karena dulu dia yang mengajari dia, kawan dia, yuk kita latihan berlari yuk. Mana tahu nanti suatu saat ada lomba biar kita bisa terkenal di dunia. Ayolah yuk. Latihanlah mereka. Tapi ketika dia sudah sukses, kawannya yang samanya ini ditinggalkan dia. Berarti dia ketika sukses ditinggalkan, tidak suka. Ketika dia susah, mereka bersama. Jadi suatu saat dia menjadi juara dunia, yaitu lomba lari. Tetapi ketika kawannya ini yang sama waktu sama latihan didekati dia, ditanyalah sama dia, yuk kita makan dulu yuk, udah lama kita selama ini nggak pernah kumpul. Jadi dia bilang, enggaklah dulu ya, nggak level lah ya, aku udah terkenal di dunia, nanti jadi nggak enak sama kalian. Jadi kawannya ini pun tidak banyak cakap dan dia meninggalkan dan dia mengatakan, ngeri kali kawan kita itu ya, dulu waktu kita sama kita latihan bersama. Tetapi dia ketika dia sudah sukses dia lupa sama kita. Jadi kita dikata-katanya, ya kita doakan aja supaya dia ingat apa yang dia lakukan. Jadi suatu saat dia berkendara dan di pertengahan jalan dia kecelakaan, sehingga dokter harus mengatakan kakinya harus diamputasi. Yaitu kalau adik-adik tahu nggak apa? Ya, artinya itu kakinya harus dipotong.
Jadi ketika dipotong kakinya, otomatis dia tidak bisa lagi secara jasmani yaitu berjalan, sehingga dia tidak sanggup lagi untuk mengikuti perlombaan. Jadi untuk adik-adik, itulah sebuah teguran kepada kita kalau kita memang selalu kita udah bisa dikatakan sebagai orang sukses, tetapi kita lupa sama yang di bawah. Ingat adik-adik, ketika kita sukses, Tuhan akan mengambilnya itu dalam hitungan detik. Ya, itu karena apa? Karena semua yang apa kita miliki itu adalah sumbernya dari Tuhan. Sama seperti yang ayat keempat tadi dan ayat yang kelima. Coba adik-adik yang di rumah baca ayat 4 dan 5. Sama-sama ya kita membacanya ya. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Berarti di sini dikatakan semua karunia itu berbeda-beda. Ya, semua karunia yang diberikan Tuhan berbeda-beda, tapi tujuannya satu, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, adik-adik yang di rumah, satu lagi ya penutupnya sama adik-adik. Satu, ketika kita nanti sudah meranjak SMA atau dewasa, kuliah, sukses, kepada adik-adik selalulah rendah hati, dan yang paling utama ingat kedua orang tua. Kenapa? Karena orang tua adalah wakil Tuhan di dunia. Kalau kita sudah menghormati orang tua kita, berarti kita sudah menghormati Tuhan. Jadi untuk adik-adik yang di rumah, jangan pernah tinggi hati dengan apa yang sudah kalian capai, dan tetaplah berdoa supaya yang kalian miliki sekarang lebih lagi diberikan Tuhan. Ya, adik-adik, ada yang mau ditanya? Ya, nanti kalau mau ditanya, nanti ditulis. Nanti kalau udah memungkinkan kita untuk bertemu, nanti kita diskusikan ya adik-adik ya. Baik, penutupnya hafalannya dari Efesus 4 ayat 5. Apa bunyinya adik-adik? Bunyinya adalah satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ya, dihafal ya, minggu depan dihafal, minggu depan diucapkan di ibadah berikutnya. Amin. Ayo adik-adik, kita tutup Alkitab, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan buat kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami, terkhusus buat adik-adik kami yang masih senantiasa di rumah untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, di dalam nats ini Tuhan mengajarkan karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan, karunia yang telah Tuhan titipkan kepada kami, apapun yang kami lakukan Tuhan untuk kebaikan kami, biarlah yang itu yang kami lakukan adalah untuk kebaikan nama Tuhan. Biarlah kami selalu rendah hati dan rendah diri, supaya kami selalu senantiasa dapat memuji dan memuliakan Tuhan, sehingga Tuhan selalu memberikan berkat yang berlebih kepada hidup kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat negara kami yang sedang mengalami virus corona ini Tuhan. Tuhanlah yang selalu menyertai kehidupan kami. Tuhanlah yang selalu menjawab setiap doa kami, karena kami rindu Tuhan untuk berkumpul bersama-sama di gereja-Mu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk para medis. Tuhanlah yang selalu menyertai mereka, membimbing mereka, menjagai mereka, supaya mereka dapat melaksanakan tugas negara ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai keluarga mereka yang ditinggalkan di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhanlah yang melindungi, menjagai kami, supaya kami selalu senantiasa dalam keadaan sehat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terimalah doa dan permohonan kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.